Nah, kita akan membaca dalam firman Tuhan yang tertulis dalam pasal 4, 2 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-8. Dua Timotius pasal 4 ayat 6 sampai 8. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudara-saudara sekalian, ini adalah kisah seorang pria, kisah seorang prajurit Kristus, seseorang yang bernama Paulus. Ia menceritakan akhir hidupnya. Setelah sekian lama menjadi hamba Tuhan, melayani Tuhan di sana sini, merasakan sakit dan getirnya hidup, dan juga ada sukacita, yaitu kadang-kadang kejutan yang datang dari Tuhan kepadanya. Ia bercerita tentang akhir hidupnya sudah dekat. Nah, pada abad pertama ada sebuah kebiasaan dari orang Romawi. Setiap tawanan penjara itu sering diadu dengan binatang buas ataupun dengan gladiator. Jadi seseorang yang masih hidup, kalau dia bertarung dengan gladiator, yang mungkin tidak sebanding, mungkin semacam permainan di lapangan. Dan ketika dia ditikam sedikit dengan pedang, darahnya keluar, orang Romawi suka sekali menikmati keluarnya darah dari seseorang. Mereka merasakan sebuah sensasi kalau orang apalagi ditikam dan merasakan sakitnya, mereka berteriak, wah, seperti menikmati begitu. Ada orang yang hidup seperti itu pada masa itu. Para bangsawan dan orang Romawi mempunyai kebiasaan seperti itu. Nah, Paulus sudah mengalami hal seperti itu. Darah lewat luka-luka yang dialami keluar tetes demi tetes. Dan sebuah pesan harus disampaikan kepada muridnya, yaitu yang bernama Timotius. Dia katakan, akhir hidupku sudah dekat, kematianku sudah dekat, darahku sudah mulai tercurah. Dan bagiku telah tersedia mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku. Kalau Anda membaca bagian ini, menerima mahkota kebenaran, itu berarti dia menerima upah atau menerima pahala. Saya perlu meluruskan kepada kita semua, ada perbedaan pahala dengan hadiah atau upah dengan hadiah. Karena Alkitab membedakannya, maka kita harus mengikuti dengan jelas hal itu. Dalam Roma pasal 4 ayat 4 sampai 5 dikatakan begini. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai hak. Betul atau tidak? Kalau Anda bekerja 1 bulan di sebuah tempat, lalu jeripaya Anda itu akhir bulan dikatakan oleh pimpinan begini, ini hadiah untuk kamu. Anda terima atau tidak? Hadiah. Saya sudah berjeri lelah selama 1 bulan, Anda katakan ini hadiah.
Ini upah yang layak saya dapatkan. Itu upah. Tetapi bagian 5-nya dikatakan, kalau ada orang yang tidak bekerja, namun beriman kepadanya yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan sebagai kebenaran. Jadi ada perbedaan antara hadiah dan upah. Upah didapatkan kalau kita bekerja. Dalam hal ini, kalau kita berbuat baik, maka kita diberi upah. Tapi hadiah tidak diberikan kepada orang yang bekerja. Hadiah diberikan hanya kepada orang yang beriman, hanya kepada orang yang percaya. Kalau Anda ingin masuk surga, mau memakai jalan perbuatan baik, sebenarnya Tuhan membuka jalan. Ada 2 jalan kalau Anda membaca Alkitab. Dalam Matius pasal 19 dan pasal 20, Anda akan menemukan di sana 2 rumusan untuk masuk surga. Di jalan yang pertama, Anda bisa masuk surga dengan jalan berbuat baik. Berbuat baik, berbuat baik. Tapi dikatakan di situ syaratnya harus sempurna. Syaratnya harus sempurna. Pertanyaan sekarang, adakah di antara kita di sini yang bisa sempurna, tidak pernah berbuat dosa satupun selama hidup? Tentu tidak ada, bukan? Semua kita adalah pelaku-pelaku dosa. 1 kali 24 jam, lebih banyak kita berbuat dosa daripada berbuat baik. Kita harus jujur. Apalagi kalau kita diperhadapkan dengan uang. Uang. Siapa yang tidak tergoda dengan uang? Kita bisa memanipulasi pikiran kita dengan berkata, oh ini untuk saya. Padahal bukan. Itu bukan hak Anda. Tapi Anda bisa putar uang itu, bisa menjadi masuk ke kantong Anda. Anda dikatakan sebagai koruptor. Kata kasarnya pencuri. Dalam hal itu saja kebanyakan kita gagal dalam hal uang. Mau dalam hal yang lain. Jadi sebenarnya tidak ada satupun di antara kita di sini yang bisa selamat dengan jalan berbuat baik. Mengapa? Karena syaratnya harus sempurna. Tapi syukur kepada Tuhan. Tuhan tidak hanya menyediakan satu jalan, tapi Dia menyediakan 2 jalan, yaitu jalan anugerah atau kasih karunia. Itulah yang saya sebutkan tadi, jalan hadiah. Anda dan saya bisa masuk surga karena terima hadiah dari Tuhan. Tidak ada satupun di antara kita di sini yang layak masuk surga, tidak ada. Tetapi kita bisa menjadi layak masuk surga itu karena kemurahan hatinya. Ada satu pribadi, yaitu Allah yang datang dalam rupa manusia. Ia mau mati untuk Anda dan saya. Waktu Ia mati di kayu salib, saya mau tanya, berapa dosa Anda yang sudah dibayar waktu Ia mati di atas kayu salib? Berapa dosa Anda? Semua. Alkitab mengatakan segala dosa. Itu berarti dosa Anda yang dahulu, dosa Anda yang sekarang, dengan dosa Anda yang akan datang. Dengan kata lain, masihkah Anda disebut orang berdosa? Pikirkan baik-baik. Masihkah disebut orang berdosa? Saya pikir tidak. Saya berpikir yang waras. Kecuali nggak waras. Kenapa nggak waras? Kenapa waras? Karena di gereja-gereja sering dikatakan dalam kesaksian iman rasuli dikatakan begini. Bagian DP akhir. Dan adanya satu gereja yang kudus dan am. Persekutuan orang-orang kudus. Aduh, kudus kote. Yang anda bilang persekutuan orang-orang berdosa. Mar kalau pas keluar gereja, baku tanya jodoh orang. Opa, oma, om, tante. So betul so om orang kudus. Ada orang kudus. Yang ada orang masih orang berdosa. Ya padang tadi ada bilang pengakuan iman rasuli, persekutuan orang-orang kudus. Saya yang waras atau siapa yang tidak waras? Betul itu kesaksian iman rasuli itu?
Sangat benar, 100%. Karena itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh kitab suci. Dalam Ibrani 10 ayat 10 dikatakan begini. Dan karena kehendaknya, Tuhan punya kehendaknya itu yang besar. Inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Dengan kata lain, torang ini bukan lagi orang berdosa. Meskipun torang bisa jatuh ke dalam dosa esok-esok. Karena sebagai manusia, torang nyanda sempurna. Tetapi kekudusan yang diberikan oleh Tuhan itu bukan jasa-jasa kita, bukan karena perjuangan kita, bukan karena amal saleh kita. Itu karena ada seseorang yang mau mati untuk Anda. Dialah Yesus Kristus. Dia sudah melunasi hutang Anda dahulu, sekarang, dan akan datang. Karena itu, satu dari 7 perkataan di atas kayu salib, dia berkata begini, tetelestai. Apa itu artinya? Kalau orang Manado bilang apa? Soklar. Soklar hitungan api dosa. Soklar. Orang bilang apa? Belum, masih ada. Belum, masih ada. Itu bisikan dari setan. Anda mau percaya bisikan setan? Atau mau percaya apa yang dikatakan Tuhan? Firman Tuhan, Yesus sendiri berkata, soklar Jangan bilang alenya anak orang berdosa. Jangan bilang-bilang lagi anak, aduh besok kita mati bahaya. Jangan. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, barang siapa yang percaya dapat hidup. Apa yang dipercayai? Itu yang Tuhan so bikin kelar. So dihapuskan segala dosanya dahulu, sekarang, dan akan datang. Bahkan yang akan datang sudah dibayar. Anda bayangkan dan pikirkan. Kalau dosa yang Anda buat yang akan datang tidak termasuk penghapusan di atas kayu salib, kira-kira siapa lagi yang mau mati untuk Anda? Ada? Ada lagi satu pribadi? Mungkin ada cadangan. Yesus kedua, Yesus ketiga. Tidak. Allah hanya menyediakan satu-satunya. Karena itu dikatakan Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tidak ada 2, tidak ada 3. Cukup. Nah, kalau Anda percaya itu, Anda menerima hadiah. Memang tidak layak Tuhan kita masuk surga, kita orang berdosa. Iya, betul. Tapi sekarang saya bikin kamu layak. Saya bikin kamu pantas. Lihatlah kepantasan itu, kelayakan pada dirimu untuk bisa masuk surga. Dari diri saya, jangan pandang dari dirimu. Karena kalau dari dirimu, kau orang najis, kau orang tidak layak masuk surga, kau orang yang terhina, kau orang yang tidak layak. Tapi kalau kau melihatnya dari pengorbananku di atas kayu salib, engkau akan berkata, terima kasih Tuhan, aku yang tidak layak ini menjadi layak masuk ke surgamu. Terima kasih untuk hadiah yang kau berikan. Terima kasih untuk anugerah yang kau berikan. Terima kasih untuk pengampunan yang kau berikan. Memangnya tidak pantas kita mau terima itu. Karena kamu mengasihi saya apa adanya. Sekarang saya pantas, sekarang saya layak. Tadi saya dengarkan lagu Mas Samper. Ampunilah kesalahan. Ampunilah ketidaklayakan, ketidakpantasan. Kalau kita melihat dari diri, memang tidak pantas. Tapi kalau kita melihatnya dari Kristus, kita jadi pantas. Pantas Tuhan kita masuk. Oh, pantas sekali. Pantas sekali anakku. Mengapa? Karena aku telah mati untukmu. Karena aku mengasihi engkau. Terima kasih. Sekarang kita memandang pada jasad dari Pak Bernard. Dia sudah tidak ada, itu hanya istilah HP, casingnya, mesinnya sudah ambil, hanya hidup. Dia juga menikmati dan merasakan hadiah dari Tuhan. Banyak kali dia bercerita kepada saya, betapa dia berbahagia bisa masuk surga. Dirinya yang tidak pantas menjadi pantas, menjadi layak.
Dan pemberian dirinya setelah diselamatkan menjanjikan juga seperti yang dikatakan oleh Paulus, mahkota kebenaran itu bukan hanya kepadaku saja, tetapi kepada setiap orang yang menantikan kedatangan Tuhan. Dan selama hidupnya dia sudah memberikan apa yang bisa diberikan untuk kemuliaan Tuhan. Seperti kata saudara Siman kita yang kemarin, pengkhotbah kemarin, dia bukan orang yang sempurna, memang betul, tetapi ia sudah melakukan apa yang dapat dilakukan untuk Tuhan. Banyak orang yang bersaksi tentang kebaikannya. Banyak, tadi juga kita sudah mendengar kata sambutan bahwa dia melakukan yang terbaik di dalam persekutuan gereja. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, siapakah penerus dari orang yang tidak sempurna itu, tapi bisa melakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhannya? Anak-anak, ada di sini, ada Pak Maeng, ada Ibu Mary, ada Ibu Nane. Mereka akan melanjutkan kehidupan ayah mereka. Saya berdoa untuk mereka supaya mereka meneladani ayah mereka, terlibat dalam pekerjaan kerajaan Allah bagaimanapun kecilnya. Jangan hidup untuk diri sendiri, hidup untuk kemuliaan Allah. Karena Allah setelah kita diselamatkannya, ia menjanjikan mahkota kemuliaan. Mahkota kemuliaan atau upah itu untuk menentukan kedudukan kita tinggi atau rendah di dalam surga. Untuk masuk surga cuma dapat hadiah lewat pengorbanan Yesus. Mar untuk dapat kedudukan tinggi atau rendah di dalam surga, kita harus hidup dalam kesalehan. Kita harus hidup mengasihi Tuhan dan sesama. Kita harus menginvestasikan hidup kita seperti itu. Maka janji yang sama, perkataan Paulus itu juga akan saudara dan saya nikmati. Bukan hanya Pak Bernard, tetapi saya dan saudara juga. Tetapi lewati dulu yang pertama, kalau mau masuk ke fase yang kedua. Fase pertama, terima hadiah supaya pasti masuk surga. Yang kedua, supaya kalau ada kesempatan yang masih diberikan Tuhan di dunia ini, Anda bisa melayaninya dan dapat upah nantinya. Ya, begitu saja. Moga-moga ini menjadi penghiburan bagi kita semua dan keluarga, bahwa tugas kerja dari Pak Bernard Soklar yang masih ada adalah kita yang masih hidup. Tugas dan tanggung jawab kita jalankan.